Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita bakal ngebahas sepatu kolaborasi Kanki bareng sama Staple. Gokil ya guys, Kanki masih terus-terusan ngerilis sepatu. Rasanya baru minggu lalu kita baru ngebahas sepatu Kanki Story Kitaro. Dan nggak lama loh, kita baru aja ngebahas versi yang dress style, terus yang versi one piece. Sekarang udah kedatangan lagi nih, kolaborasi terbarunya mereka. Rilisannya tuh kayak nggak berhenti-berhenti gitu ya, kayak masalah hidup gitu. Lanjut terus kagak habis-habis ya rasanya ya. Ya by the way, kita kemarin juga habis mampir ke event JSD, lihat Kanki boothnya di sana juga banyak banget sepatu-sepatu yang eksklusif dirilis. Cuma emang pastinya yang paling menonjol, paling eye catching adalah kolaborasi internasional mereka selanjutnya, yang pastinya berkolaborasi sama brand Staple, dan ini adalah salah satu brand dari New York. Gua pengen infoin ke kalian ya, buat kalian yang belum tahu, logo ini tuh gokil guys. Karena tadi ya gue pengen infoin kalian, tadi ada kru Naksir Sneaker, dia tuh bilang ini logonya tuh mirip mie burung dara guys. Ngawur banget, ngawur sih asli. Gue langsung kayak, aduh kok gini kru Naksir Sneaker ya, mie burung dara. Maksudnya sebenarnya bukan salah mie burung dara ya, mie burung dara sih gokil-gokil aja. Cuma gue pengen infoin ke kalian kalau misalnya logo yang satu ini merupakan logo dari Staple, which is ownernya itu Jeff Staple sendiri, seorang creative director, seorang desainer juga, dan brand Staple sendiri adalah brand yang ada di New York. Dan dia tuh udah sering banget juga ngelakuin collab-collab sama brand terkenal kayak Nike, kayak Puma. Dan salah satu highlightnya, dia itu sempet bikin collab bareng Nike Dunk di tahun 2005, dan di US sana sampai terjadi kericuhan guys, riot gitu. Heboh banget di tahun 2005 waktu itu. Jadi gue ngerasanya apa ya, sayang aja gitu. Misalnya netizen beli sepatu ini nggak tahu seberapa pentingnya atau seberapa gokil collab yang dibikin sama Kanki ini karena berkolaborasi sama brand yang ada di New York. Karena kalau buat para sneakerhead kayak gue sendiri udah tau lah ya segede apa nama Staple. Biasanya pasti untuk perilisan collab-collabnya Staple itu harganya 1 jutaan ke atas. Dan sekarang Kanki ngerilis sepatu kolaborasinya ini dengan harga 488.000. Pastinya pengen menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, masyarakat yang mungkin lebih awam di dunia persneakeran. Ya makanya ini jadi salah satu hal yang buat gue sih harus diinfokan juga. Dan rasanya ini jadi salah satu bagian yang menurut gue bisa di-emphasize juga sama Kanki. Karena sekali lagi guys, sayang lah kalau misalnya para netizen nggak tahu seberapa gede collabnya ini. By the way, ini boxnya seperti ini, warna abu-abu, ada pinknya juga. Ini warna yang udah bisa dibilang sih familiar banget untuk Staple. Dan kita bakal unboxing. Di sini ada 2 colorway untuk sepatunya. Yang pertama kita akan disambut sama thank you card dulu seperti ini. Dan ini adalah colorway yang warnanya pigeon pink. Warnanya bisa dibilang sih ngejreng banget, bener-bener nyala. Dan satu lagi ini kalian pasti tetap akan disambut dengan greeting card, thank you card seperti ini. Dan colorway yang ini dikasih nama Purple Sapphire. Dua-duanya menggunakan siluet XC02 yang bisa dibilang ini tuh salah satu artikel andalannya Kanki. Dan waktu gue ngeliat perilisan sepatu ini di Instagramnya Kanki, ternyata banyak feedback positif yang gue dapetin dari komenan netizen di sana. Kelihatan feedbacknya netizen itu lebih oke, terutama kalau dibandingkan dengan versi dress style yang kemarin dirilis. Mungkin karena sepatu ini lebih kayak normal aja gitu ya, nggak terlalu eksploratif dari sisi desainnya. Gue sendiri suka secara colorway yang ditawarkan, dan kita di sini bakal bahas juga detail-detail apa yang diimplementasikan oleh Kanki di perilisan sepatunya kali ini. Yang kali ini menurut gue Kanki tuh lebih mainin dari sisi warnanya ya. Untuk yang versi Purple Sapphire ini bisa dibilang jadi colorway yang menurut gue bakal lebih gampang di-matchingin sama outfit gue sehari-hari. Sedangkan yang versi Pink Pigeon ini bakalan gue pakai kalau misalnya di kondisi-kondisi tertentu atau di event-event tertentu, ketika gue pengen pakai sepatu yang looks-nya itu lebih stand out secara keseluruhan. Secara pemilihan material juga gue seneng banget ya, dimana secara depth-nya sendiri ini kelihatan banget, dimana sepatu ini memadukan antara penggunaan material mesh, ada leather, ada suede-nya juga, dan ada beberapa implementasi TPU overlay juga yang digunakan di material upper yang ada di sepatu ini.
Dan gue ngerasa secara kualitas leather yang ditawarkan, suede-nya juga menurut gue asik banget. Dan juga ada beberapa detailing reflective hitch yang kalian bisa temukan di sepatu ini juga. Untuk detail yang ditawarkan oleh sepatu ini, pastinya yang paling menonjol ada dari sisi logo staple-nya ya guys. Selain itu kalau kalian lihat perbedaan antara yang warna krem ini sama yang warna pink, implementasi material yang digunakan, detail-detailnya juga sedikit dibedakan. Dimana yang warna pink, ini suede-nya ada di bagian samping sini. Sedangkan untuk yang warna krem ini, suede-nya ada di bagian belakang. Untuk di bagian lacing sistemnya ini masih sama, implementasi suede-nya di area sini, dan kalian juga bisa lihat di area tangnya di sini ada logo Kanki dan juga staple. Yang gue demen sebenarnya tuh di area depan, di sini tuh ada bagian material yang kayak warnanya silver gitu. Menurut gue sih cakep banget ya ini. Dan di sini sebenarnya ya kalau gue perhatiin lebih detail, ini tuh pull tab yang di area atas menurut gue kayak kurang panjang nggak sih sebenarnya. Jadi susah nih buat tangan gue kayak mau masukin ke dalam gini. Kayak mungkin nariknya gini juga kayaknya agak tipis gitu, kurang panjang dikit. Ditambah untuk detail terbaik yang kalian bisa temukan di sepatu ini sebenarnya di area lacingnya ini. Cakep banget menurut gue. Sama di bagian lace tipnya, ini juga gue seneng banget. Di sini kalau kalian perhatiin ada tulisan staple-nya juga. Dan kalian juga bakal ngedapetin extra lace ya. Ada yang warna hitam sama yang warna pink. Jadi kalau kalian beli yang warna pink, kalian bakal dapat extra lace warna hitam. Untuk yang warna krem ini, kalian bakal dapat extra lace warna pink. Untuk bagian midsole-nya masih sama. Ini menggunakan open source ya, jadi yang udah available. Secara implementasi traction-nya seperti ini, ala-ala trail begitu guys. Dan secara durabilitas untuk kegiatan daily, menurut gue sih masih bakal aman banget lah guys. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu hal yang udah familiar banget kita jumpai di brand lokal kita saat ini. Karena emang pembuatan midsole, pembuatan tooling sendiri itu bisa dibilang jadi salah satu aspek yang mahal banget guys. Harganya bakal naik beberapa kali lipat gitu. Misalnya kalau kalian bikin tooling ataupun midsole sendiri. Gue juga paham untuk seri XC02 ini pastinya udah jadi siluet andalan Kanki. Dan misalnya kalau diganti dari sisi tooling ataupun dari sisi midsole yang digunakan, kayaknya bakal kelihatan aneh juga. Jadi kurang familiar lagi, makanya mereka tetap stick out menggunakan implementasi midsole dan juga tooling seperti ini. Sebenarnya untuk sepatu ini ya, keduanya, gue tuh penasaran banget. Ada satu hal yang bikin gue penasaran. Gue pengen tahu sih seberapa besar involvement dari Jeff Staple ya untuk perilisan sepatu ini. Kayak detail-detail apa sih yang bener-bener diperhatiin sama Jeff Staple? Misalnya kayak warnanya tuh harus sekian atau materialnya harus kayak gini. Gue pengen tahu banget, dan itu hal yang sampai sekarang gue sendiri belum dapet detailnya dari Kanki. Gue rasa itu jadi aspek yang sangat-sangat bisa dimainkan untuk perilisan sepatu ini, dan bakal kayak lebih menarik gak sih kita para netizen tuh tahu involvement apa yang dilakukan sama Jeff Staple, detail-detail apa yang dikasih untuk bikin sepatu ini jadi lebih menarik lagi. Tapi guys, terlepas dari itu, ngomongin soal kenyamanan yang ditawarkan oleh sepatu XC02 ini, gue nggak tahu ya, rasanya tuh ini jadi sepatu Kanki yang paling nyaman sih dibanding sama sepatu-sepatu Kanki yang pernah gue review sebelumnya. Mungkin bisa aja gue salah atau ini cuma kayak perasaan gue aja, tapi bisa dibilang di studio ini banyak banget sepatu, 70-an lebih. Kanki pun kita juga punya banyak banget, kita udah ngebahas banyak sepatu Kanki, tapi bisa dibilang sepatu Kanki yang ini nih, ini tuh udah beberapa kali nempel buat gue pakai jalan gitu. Bisa dibilang ini jadi sepatu Kanki yang paling sering gue pakai saat ini, bahkan dibanding sama sepatu-sepatu Kanki yang lainnya. Rasanya tuh paling mateng aja gitu, secara eksekusinya, secara feel-nya, fittingnya. Gue ngerasa ini sih yang paling oke sih, meskipun sepatu ini nggak bisa dibilang 100% perfect juga. Gue ngerasa yang pertama, secara implementasi cushioning, ini sih yang paling netral ya secara keseluruhan. Pas aja gitu, netral bukan berarti jelek, pas aja menurut gue, nggak yang keempukan, nggak yang terlalu keras juga, worth it lah untuk harga yang ditawarkan, terutama di harga 488.000. Yang gue suka waktu dipakai sepatu ini tuh nggak berasa nuki ke belakang, nggak berasa nuki ke depan juga, jadi pas aja secara keseluruhan. Dan mungkin kebantu juga dengan kekokohan yang ditawarkan oleh sepatu ini, terutama di bagian belakang sepatunya. Di area tengah sih sebenarnya biasa aja, tapi menurut gue di sepatu ini udah terbilang cukup oke.
Dan secara fitnya sendiri juga bisa dibilang ini sih yang berasa paling pas aja gitu di gua sewaktu gua menggunakan sepatu Kanki dibandingkan dengan sepatu Kanki yang lain. Cuma memang di sepatu ini untuk size-nya gua pakai true to size, dan gue sempat denger untuk beberapa orang di Kanki itu nginfoin di sepatunya mereka seharusnya itu naik satu size. Jadi yang biasanya pakai 43 ke 44, gue tuh udah beberapa kali nyobain sepatu Kanki untuk naik ke size 44, tapi fitnya tuh berasa jadi longgar aja gitu secara keseluruhan. Di 43 ini gue seneng secara feel-nya, terutama di area ankle, terus di bagian tengah, terlepas di bagian depannya itu berasa memang agak lebih pendek dikit. Terutama di area samping jempol ini secara material tuh berasa kayak agak neken ke sini, jadi jempolnya tuh berasa kayak ditekan ke dalam gitu, dan menurut gue itu seharusnya jadi bagian yang bisa diimprove sama Kanki. Dan di sepatu ini tetap gue pakai true to size itu secara kenyamanan masih lebih oke dibandingkan gue naik setengah size. Ketekan sedikit di bagian sini bisa dibilang tuh bukan yang sampai parah-parah banget, bukan yang jadi deal breaker juga, tapi mungkin buat kalian pengen aman aja nggak bisa nyobain sepatunya, ikutinlah saran Kanki untuk naik satu size dibandingkan dengan regular size kalian biasanya. Terlepas gue juga tahu untuk urusan fitting dan juga sizing yang ditawarkan oleh Kanki itu selalu dikulik, selalu diimprove sama mereka, makanya makin kesini sebenarnya tuh udah makin bagus, tapi buat gue sendiri masih ada beberapa improvement yang bisa diimplementasikan, terutama ngelihat dari perilisan yang ada di sepatu ini. Dan secara keseluruhan gue tuh ngelihat kolaborasi ini tuh lebih ke arah kayak kolektor item aja sih. Gue salut aja sama pergerakan Kanki yang terus-terusan bisa merilis kolaborasi mereka bareng sama brand internasional, terutama dengan harga yang terjangkau juga buat kita para netizen. Itu menurut gue jadi salah satu langkah yang patut diapresiasi, meskipun gue juga tahu itu pastinya yang ngarah ke brandingannya mereka, ngarah secara brand positioning, gue ngerti guys, tapi langkah-langkah yang dilakukan seperti ini juga menurut gue pastinya akan berdampak besar untuk skena persepatuan di Indonesia secara garis keras. Nggak perlu kita ngomongin Kanki juga, misalnya ada brand lain pun yang lakuin collab-collab bareng sama brand internasional, buat gue itu jadi salah satu langkah yang gokil banget. Dan pastinya gue selalu ngerasa item-item tersebut tuh pengen kayak gue koleksi aja gitu guys. Keren banget, karena ngelakuin pergerakan seperti itu gue yakin effortnya tuh nggak gampang, susah secara keseluruhan, ribet banget. Dan itu salah satu hal yang jujur aja pengen gue support secara personal. Dan untuk video kali ini kita bakal ada segmen lanjutan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nanti mungkin di video kedepannya kita akan juga ngelakuin hal-hal yang sama untuk ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian, entah itu pun dari YouTube, IG, ataupun dari TikTok. Apa pertanyaannya? Sering banget ditanya saudaraan nggak sama David Gadgetin. Banyak yang bilang juga soalnya mirip David Gadgetin gitu-gitu. Wah, beda mas. Subsnya aja beda. Kita 50.000, Gadgetin jutaan woi. Ya, tapi gue akuin ngefans sih sama David karena dia reviewnya tuh asik banget. Dan kita jujur aja salah satu channel yang banyak mantengin belajar dari David juga. Karena menurut gue secara review, secara detail, untuk pembahasannya tuh selalu menarik dan terstruktur, enak gitu. Jadi ya kalau kalian ngomong mirip, harusnya sih enggak. Cuma kalau kalian ngelihat kita mempelajari Gadgetin itu emang iya sih, emang iya. Inspirasi. Kita emang pengen belajar dari yang the best lah. Produksinya. Iya, kita belajar dari yang the best. Jadi emang iya sih, gue salut sih. Tapi cuma gue DM Gadgetin kagak dibales guys. Hah? DM, kita mau belajar dong, pengen tahu gimana caranya produksinya kayak gitu, kagak dibales guys. Jadi mungkin kita masih terlalu kecil lah ya. Mungkin ntar lah kalau udah itu baru kita bisa bales. Mungkin suatu saat moga-moga bisa collab bareng Gadgetin. Banyak yang komen ini juga, katanya ini Gadgetin versi sneakers gitu. Ya bagus dong, berarti bagus lah, berarti bagus juga lah, bagus. Ya, kita oke-oke aja. Ya. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi lebih bagus di Gadgetin. Iyalah. Oke. And that's about it guys, review untuk sepatu Kanki yang berkolaborasi sama Staple, dan gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Nanti bakal dirilis secara online, jadi tungguin aja di Instagramnya Kanki, kalian bisa pantengin aja di sana. Thank you so much for kalian udah nonton, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace.